Soal 1. Seorang guru setelah melaksanakan penilaian selanjutnya menganalisis hasil penilaian. Ternyata terdapat beberapa peserta didik yang belum mencapai tingkat ketuntasan. Peserta didik yang belum mencapai ketuntasan mengalami kesulitan yang berbeda-beda. Maka, strategi pelaksanaan pembelajaran remedial adalah A. Pemberian bimbingan secara kelompok. B. Pemberian bimbingan secara individu. C. Pemberian pembelajaran ulang. D. Pemberian tugas-tugas latihan secara khusus. E. Pemanfaatan tutor sebaya. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama, yaitu opsi B. Pemberian bimbingan secara individu. Pembahasan. Berikut beberapa strategi pelaksanaan pembelajaran remedial yang dapat disesuaikan dengan jenis dan tingkat kesulitan. Yang pertama, pemberian bimbingan secara individu. Hal ini dilakukan apabila ada beberapa peserta didik yang mengalami kesulitan yang berbeda-beda, sehingga memerlukan bimbingan secara individual. Bimbingan yang diberikan disesuaikan dengan tingkat kesulitan yang dialami oleh peserta didik. Pemberian bimbingan secara khusus, misalnya bimbingan perorangan. Dalam hal pembelajaran klasikal, peserta didik tertentu mengalami kesulitan. Perlu dipilih alternatif tindak lanjut berupa pemberian bimbingan secara individual atau perorangan. Pemberian bimbingan perorangan merupakan implikasi peran guru sebagai tutor. Sistem tutorial dilaksanakan bila mana terdapat satu atau beberapa orang peserta didik yang belum berhasil mencapai ketuntasan. 2. Pemberian bimbingan secara kelompok. Hal ini dilakukan apabila dalam pembelajaran klasikal ada beberapa peserta didik yang mengalami kesulitan sama. 3. Pemberian pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda. Pembelajaran ulang dapat disampaikan dengan variasi cara penyajian dan penyederhanaan tes atau pertanyaan. Pembelajaran ulang dilakukan bila mana sebagian besar atau semua peserta didik belum mencapai ketuntasan belajar atau mengalami kesulitan belajar. Guru perlu memberikan penjelasan kembali dengan menggunakan metode dan atau media yang lebih tepat. 4. Pemberian tugas-tugas latihan secara khusus. Dalam rangka pelaksanaan remedial, tugas-tugas latihan perlu diperbanyak agar peserta didik tidak mengalami kesulitan dalam mengerjakan tes ulang. Peserta didik perlu diberi pelatihan intensif untuk membantu penguasaan kompetensi yang diterapkan. 5. Pemanfaatan tutor sebaya. Tutor sebaya adalah teman sekelas atau kakak kelas yang memiliki kecepatan belajar lebih. Mereka perlu dimanfaatkan untuk memberikan tutorial kepada rekan atau adik kelas yang mengalami kesulitan belajar. Melalui tutor sebaya, diharapkan hubungan antar peserta didik akan lebih akrab dan terbuka, sehingga peserta didik yang mengalami kesulitan belajar akan lebih mudah memahami materi atau kompetensi yang harus dicapai. Nah, jadi jelas sekali di sini. Dalam soal nomor 1, di sini yang menjadi kunci adalah kesulitan yang berbeda-beda. Jadi peserta didik yang belum mencapai ketuntasan mengalami kesulitan yang berbeda-beda. Makanya harus diberikan pemberian bimbingan secara individu karena kata kuncinya berbeda-beda ini. Jadi tidak bisa kita belajarkan secara berkelompok. Jadi jelas ya teman-teman. Lanjut ke soal nomor 2. Seorang guru setelah melaksanakan penilaian, ternyata sebagian besar peserta didik yang belum mencapai tingkat ketuntasan. Maka strategi pelaksanaan pembelajaran remedial yang sesuai adalah A. Pemberian bimbingan secara kelompok. B. Pemberian bimbingan secara individu. C. Pemberian pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda. D. Pemberian tugas-tugas latihan secara khusus. E. Pemanfaatan tutor sebaya. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama adalah opsi C. Pemberian pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda. Jadi sebelumnya sudah saya jelaskan, kata kunci dalam soal ini adalah
sebagian besar peserta didik yang belum mencapai tingkat ketuntasan. Jadi hal yang paling tepat adalah pemberian pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda. Jadi jelas ya, pembahasannya terang benderang. Lanjut soal nomor 3. Seorang siswa memainkan handphone di dalam kelas ketika guru sedang mengajar. Maka penguatan yang tepat diberikan oleh guru kepada anak tersebut adalah A. Memberikan ancaman. B. Memberikan hukuman. C. Memberikan tugas tambahan. D. Memberikan peringatan. E. Mendekati siswa tersebut. Kita cek jawabannya bersama-sama adalah opsi E. Mendekati siswa tersebut. Pembahasan. Dalam proses pembelajaran, seorang guru harus bisa memilih solusi jika ada siswa yang melakukan hal yang kurang baik dalam pembelajaran. Siswa diharapkan menjadi sadar dan tidak mengulanginya lagi. Dalam hal siswa memainkan handphone, maka guru bisa mendekatinya dan bicara dari hati ke hati agar siswa dapat mengubah perilakunya. Jadi, untuk ancaman, hukuman, tugas tambahan, peringatan ini belum begitu tepat kita berikan. Nah, apabila sudah didekati, sudah berbicara hati ke hati, tidak menimbulkan perubahan, baru bisa kita ambil tindakan-tindakan yang opsi A, B, C, D ini bisa diberikan. Lanjut soal nomor 4. Dalam memilih dan mengembangkan materi pembelajaran, Ibu Erni selalu menyeleksi materi pembelajaran yang telah teruji kebenarannya, tidak ketinggalan zaman, dan memberikan kontribusi untuk pemahaman ke depan. Kriteria penyeleksian dan pemilihan materi pembelajaran tersebut memenuhi kriteria A. Sahih, B. Signifikan, C. Kebermanfaatan, D. Layak dipelajari, E. Menarik minat. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama adalah opsi A. Sahih. Nah, sahih atau valid artinya materi yang akan dituangkan dalam pembelajaran benar-benar telah teruji kebenarannya dan kesahihannya. Pengertian ini juga berkaitan dengan keaktualan materi, sehingga materi yang diberikan dalam pembelajaran tidak ketinggalan zaman dan memberikan kontribusi untuk pemahaman ke depan. Jadi jelas di sini ya. Jadi kriteria yang sahih. Kita lanjut soal nomor 5. Penilaian pembelajaran bertujuan untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Ketika dalam suatu kegiatan penilaian pembelajaran, guru menggunakan instrumen yang berbeda antara peserta didik laki-laki dan perempuan, maka kegiatan penilaian tersebut dikategorikan sebagai tindakan yang tidak A. Objektif, B. Adil, C. Sahih, D. Akuntabel, E. Valid. Oke, kita cek jawaban yang bersama-sama adalah opsi B. Tindakan yang tidak adil. Nah, pembahasan. Guru dalam merencanakan dan melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar peserta didik, maka tidak boleh memberikan perlakuan yang berbeda hanya karena berbeda jenis kelamin. Karena hal ini menjadikan tidak adil. Guru dalam melakukan penilaian harus dilaksanakan atau dilakukan dengan adil dan tidak membedakan latar belakang maupun jenis kelamin. Jadi jelas ya teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 6.